Halo, perkenalkan nama saya Nulis Ferdayanti, NIM 19103031, Prodi TIKB. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS OOP, yaitu membuat aplikasi berbasis desktop dengan GUI Swing Java, yang dimana mengkoneksikan juga dengan database. Di sini saya sudah membuat aplikasi yang bertemakan aplikasi data pengunjung kebun binatang dengan konsep CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Pertama-tama di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama database data underscore pengunjung dengan nama tabel tb underscore pengunjung. Setelah itu saya membuat sebuah koneksi, di mana koneksi di sini berfungsi untuk mengkoneksikan database dengan project yang telah kita buat. Ketika kita run dan koneksinya berhasil, akan terlihat tulisan koneksi berhasil. Dan ketika gagal atau error, akan ada tulisan koneksi gagal. Nah, saya juga sudah membuat sebuah desain di mana terdapat text field yang berupa nomor pengunjung, nama pengunjung, alamat, jenis kelamin, telepon, dan jumlah orang. Di sini juga terdapat tabel, di mana tabel ini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita buat. Di sini juga terdapat tombol button, yaitu tombol button tambah, edit, hapus, batal, dan simpan. Di mana masih di dalam button ini terdapat atau diberikan codingan action untuk menambahkan, mengedit, menghapus, dan menyimpan sebuah data. Sekarang kita akan lihat pada codingan button tambah, kita bisa klik 2 kali atau bisa kita klik kanan, event, action, dan action performer. Nah, pada button tambah ini kita melihat ada codingan insert into tb pengunjung, yang dimana artinya kita menambahkan data ke dalam tb pengunjung, ke dalam tabel tb pengunjung. Di sini juga sudah terdapat nama-nama dari variabel text field-nya yang sudah saya rubah sebelumnya. Nah, ketika kita merunkan atau menjalankan dan berhasil, akan muncul tulisan penyimpanan data berhasil. Nah, di sini saya membuat ketika kita menambahkan data sekaligus dapat menyimpan data itu sendiri. Selanjutnya kita lihat codingan untuk button edit, kita bisa klik 2 kali. Nah, pada button edit ini kita bisa melihat ada codingan update tb pengunjung, set nomor pengunjung, form nomor pengunjung, dan lain sebagainya. Di sini yang artinya kita mengupdate atau kita memperbarui dari tabel data dari tabel tb pengunjung. Nah, ketika kita mencoba untuk menjalankan dan data berhasil keedit, kita bisa melihat kalimat data berhasil diedit atau akan muncul kalimat data berhasil diedit. Nah, ketika error atau gagal akan muncul error-error atau kesalahan-kesalahannya. Selanjutnya kita lihat codingan tombol button hapus, kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita melihat pada codingan button hapusnya delete from tb pengunjung, di mana di sini artinya kita menghapus data dari tabel pengunjung. Di sini saya menggunakan nomor pengunjung sebagai primary key-nya. Di sini ketika kita mencoba menjalankan codingannya, apabila data berhasil dihapus, artinya data kita sudah berhasil terhapus dan codingannya sudah berhasil. Mari kita coba untuk menjalankan codingannya. Kita untuk run filenya. Kita lihat apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Nah, sini kita terlihat bahwa koneksinya sudah berhasil. Kita mencoba untuk menambahkan dan menyimpan data sekaligus. Di sini nomor pengunjungnya, saya ingin nomor pengunjungnya 9. Nama pengunjungnya Rizal, misalkan. Alamatnya Batuaji. Jenis kelaminnya laki-laki.
teleponnya 856789. Jumlah orangnya saya coba untuk 9. Nah, sekarang kita tinggal klik tombol tambah apakah data yang kita buat ini berhasil ditambahkan atau belum. Klik tombol tambah. Nah, di sini terlihat bahwa penyimpanan data berhasil. Oke, kita klik OK. Kita lihat pada database apakah data yang kita tambahkan sudah berhasil masuk ke database atau belum. Kita refresh tabelnya. Nah, sini sudah ada data baru yaitu Rizal dengan alamatnya Batuaji, jenis kelaminnya laki-laki, telepon dan jumlah orangnya. Sekarang kita mencoba untuk mengedit sebuah data. Kita mengedit, kita runkan. Apakah codingannya kita buat sudah berhasil atau belum? Nah, sini terlihat bahwa codingan yang telah dibuat berhasil atau koneksinya sudah berhasil. Kita mencoba untuk mengedit data. Saya ingin mengedit data yang baru kita tambahkan tadi, Rizal, dengan nama Rizal Ananta. Alamatnya Batuaji, Tabanan. Jumlah orangnya saya rubah menjadi 15. Dan kita edit datanya. Kita klik tombol button edit. Nah, sini terlihat bahwa data sudah berhasil teredit. Klik OK. Apakah data tersebut sudah berhasil teredit di dalam database atau belum? Kita bisa lihatnya. Kita refresh. Nah, sini terlihat bahwa data yang awalnya semula namanya Rizal berubah menjadi Rizal Ananta dengan alamatnya Batuaji Tabanan dan jumlah orangnya 15. Nah, di sini selanjutnya saya ingin mencoba untuk menghapus sebuah data. Saya ingin menghapus sebuah data, saya ingin runkan. Apakah berhasil atau tidak? Nah, koneksinya sudah berhasil. Kita lihat. Nah, untuk mengedit dan menghapus sebuah data caranya sama, yaitu kita bisa memilih data yang mana akan kita hapus. Misalkan saya ingin menghapus sebuah data dari Katarina Verda, saya klik datanya, lalu saya klik tombol hapus. Nah, sini terlihat atau muncul kalimat data berhasil dihapus. Kita klik OK, yang dimana artinya data dari Firda sudah berhasil terhapus. Kita lihat di dalam database, kita refresh. Nah, di dalam database sudah terhapus data dari Katarina Verda. Selanjutnya kita memastikan apakah data di dalam tabel juga sudah terhapus atau belum. Kita run. Kita lihat. Nah, di sini juga sudah ada yang awalnya ada 2 buah data dengan nama Katarina Firda dan Rizal, yang dimana kita sudah menghapus Katarina Firda. Di sini juga sudah terlihat bahwa data dari Katarina Firda sudah terhapus. Lalu, nah, sekian dari presentasi saya mengenai proyek UAS OOP yang bertemakan aplikasi data pengunjung. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf dan terima kasih.